Data pemusnah massal nuklir itu yang dikhawatirkan karena kemarin awalnya ada juga yang mengatakan bahwa pemantik yakni situs-situs militer di Iran digempur oleh Israel, apalagi Iran yang diklaim, dituding, maksud kami dituding, tengah mengembangkan tenaga nuklir. Pak Nasir Tamara, dari adu kekuatan militer, peta militer kedua negara, rasanya Israel masih unggul dibandingkan Iran. Tetapi kenapa nyali Iran tidak surut, Pak, untuk menggempur Israel 200 rudal sekaligus tensi panas dalam 24 jam terakhir? Pak Nasir Tamara. Di depannya memang Israel, tapi di belakangnya kan superpower namanya Amerika Serikat. Amerika Serikat ini adalah pemilik senjata pemusnah massa yang terbesar di dunia. Jadi kita camkan dulu bahwa Netanyahu sejak dia menjadi Perdana Menteri selalu ingin melibatkan Amerika Serikat dalam perang menaklukkan seluruh Timur Tengah. Dan ini yang terjadi sejak beberapa hari yang lalu, Jumat yang lalu, adalah bagian dari usaha final dia. Artinya kalau dia bisa membuat Amerika Serikat ikut berperang, maka dengan menggunakan senjata-senjata yang hanya Amerika punya dan juga Rusia punya, mereka bisa menghancurkan tempat persembunyian nuklir yang jauh ke dalam gunung-gunung di Iran. Kalau senjata miliknya Israel sendiri, udah nggak cukup. Kita lihat ya, mantan Perdana Menteri Israel, Olmert, sudah mengkritik Netanyahu dan mengatakan, no way lah Israel bisa menang tanpa bantuan dari negara-negara Amerika Serikat, dan juga mengharapkan juga negara-negara NATO terlibat, yaitu sudah mulai menarik Inggris dan Perancis supaya bergabung untuk melawan Iran. Jadi konteks ini yang perlu diketahui. Kalau gabungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang tergabung dengan NATO sudah bersama-sama, maka kita bisa melihat skenario Irak. Artinya, berapa dekade yang lalu Irak itu kan kuasa kan? Lalu sesudah Irak menyerang Kuwait, negara-negara barat di bawah Amerika, didukung oleh negara-negara Arab, bersatu untuk menggempur Saddam Hussein. Dan terjadilah perusakan, Baghdad dirusak, seluruh Irak rusak, dan Saddam Hussein meninggal dunia. Jadi itu yang dipahami. Sekarang apakah Iran mau terpancing dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di negara Arab, dengan dipanas-panasi oleh Netanyahu, sehingga bilang, bantulah kita, katanya. Orang-orang sipil di Israel ini sudah pada mati, kena bom-bom Iran, so Iran itu jahat. Kan udah propaganda nih sekarang. Okay. Maka kapan lagi? Segeralah Amerika datang, segeralah Perancis datang, segeralah Inggris datang, dan lain-lain. Kalau Iran secara diplomasi terpancing menyerang, dan itu akan digunakan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat untuk menyerang. Dan itu ditakutkan. Dan Iran ini orang-orang saudagar yang pandai, ya kan, dalam sejarah ya, survive. Awal dari peradaban juga dimulai di Iran. Dan juga begini, Bung, Iran ini sudah membuktikan pada waktu melawan Irak beberapa, sudah tahun 70 lah, 1980 ya, itu perang 10 tahun. Irak itu dibela oleh Amerika Serikat, di belakangnya Amerika Serikat. Tetapi Iran tidak berhasil diruntuhkan. Dan sejak itu belum pernah serdaru-serdaru Amerika Serikat atau Irak menaklukkan Iran. Jadi Iran ini mempunyai suatu ketahanan nasional yang luar biasa, keberanian, dan bisa dia memanage waktu. Jadi dia bisa berperang panjang 10 tahun. Jadi dia tahu betul bahwa 1-2 pertempuran itu dia kalah, belum berarti perangnya kalah. Okay. Dia siap untuk berbagai pertempuran sampai nanti perang yang final itu terjadi. Anda lihat sendiri geografi Iran. Di utara pegunungan, selatan pegunungan laut kan, kemudian juga di timur itu berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan. Jadi geografi Iran itu sulit sekali untuk ditaklukkan oleh angkatan darat, oleh pasukan-pasukan ke sana. Jadi maka digunakanlah semua rudal-rudal itu untuk
dan drone untuk menghancurkan kota-kota, tempat-tempat pemukiman, dan tempat-tempat persenjataan. Apa sih yang diinginkan oleh Iran? Oleh Israel maksud saya ya. Apa yang ingin Israel? Yaitu jatuhnya pemerintahan Iran. Kita sudah melihat polanya. Pertama, Netanyahu mengundang semua oposisi Iran untuk bersatu menjatuhkan yang disebutnya rejim Ayatollah gini kan. Khomeini. Lalu kemudian sesudah itu terjadi, dia menggempur. Jadi di situ kita lihat bahwa ada persekongkolan antara Israel dengan para oposisi di Iran. Kita lihat juga jenderal-jenderal yang dibunuh, markas besar yang ditembakin, dihancurkan dengan rudal, bom, segala macam. Itu di sebuah pola, yaitu penggulingan kekuasaan melalui perang kan. Tapi apakah itu akan membuat orang-orang Iran berkhianat? Kalau lihat contoh di Irak dulu, enggak. Waktu itu orang-orang oposisi juga diminta supaya bersatu melawan Ayatollah Khomeini. Enggak, yang muncul adalah nasionalisme. Semuanya malah bergabung. Dan ini akan membuat seluruh orang Iran di seluruh dunia itu bergabung lagi. Karena nasionalisme untuk menyelamatkan negara mereka. Dipertanyakan untuk pasukan garda revolusi Iran ya Pak Nasir. Kita boleh ke Pak Cepi. Pak Cepi, ini ada kode operasi yang diluncurkan oleh Israel, Operation Rising Lion. Artinya apa ini Pak? Apakah akan bertempur habis-habisan sesuai dengan saran dari Presiden Amerika Serikat Trump yang ikut bersuara? Kalau bisa mereka sebelum ada kesepakatan Iran, Israel bertempur terus. Pak Cepi. Ya, nama sandi operasi itu tidak akan diketahui orang maksudnya apa. Karena nama sandi operasi dalam hal ini operasi militer itu mengandung banyak makna dalam pengertian penugasan-penugasan yang dibagi oleh unsur-unsur tempurnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mereka menggunakan sistem melawan sistem, network centric system yang komando dan pengendaliannya itu dibantu oleh AI ya, dan itu banyak software yang digunakan. Itu sebabnya maka di pusat komando pengendalian tempur masing-masing negara itu minimum dia ada 3 dan pasti beberapa di antaranya mobile. Kenapa? Karena dia menjadi target. Begitu pusat komando dan pengendalian berhasil dihancurkan, maka selesai perang. Mereka tidak akan punya kendali terhadap sistem yang telah dibangun lama. Dan saya yakin ini bukan main-main ya. Bagaimana sebuah negara Iran yang berani berhadapan dengan Israel, yang dia tahu betul kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Israel sendiri maupun kekuatan yang mendukung Israel. Dan itu kita bisa lihat dalam sepanjang sejarah konflik di Timur Tengah, bagaimana Israel mendapat dukungan yang luar biasa dari negara-negara yang mempunyai high teknologi. Dan itu sebabnya Iran dalam hal ini memang sudah menyiapkan diri dengan sistem yang terintegrasi, dan filosofi mereka itu adalah speed, power, dan accuracy. Karena hanya dengan 3 hal itulah mereka bisa mengecoh atau mencoba menembus pertahanan yang begitu ketat dari Iron Dome, David Sling maupun Arrow 2 dan Arrow 3 ya. 4 jenis rudal jelajah dan 1 komponen drone yang dikenal sebagai drone kamikaze, karena dia bisa dikendalikan arahnya setelah menembus sistem pertahanan sebuah negara yang dia serang. Baik, kita ke Pak Nasir Tamara. Kalau memang posisinya saat ini Iran dengan tegas menolak negosiasi gencatan senjata di tengah gempuran Israel, posisinya akan seperti apa Pak? Ini ujungnya, apakah akan menghancurkan sipil, kemudian bangunan, permukiman, atau seperti apa Pak Nasir Tamara? Bisa aja terjadi. Itu kalau Pak Trump sudah bilang hancurkan, kirim senjata nuklir untuk menghancurkan, bisa hancur. Tapi apakah bangsa itu punah? Tidak. Apakah ilmu pengetahuan mereka akan punah? Tidak. Apakah dengan meninggalnya jenderal-jenderal ahli persenjataan, ahli nuklir itu dibunuh, akan mereka tidak. Jangan dalam sejarah ya, kita harus lihat bahwa orang Iran ini adalah orang yang survive. Orang ini lihat dulu negara Iran sama Yunani itu sama besar, Iskandar Agung sama Darius.
Tapi Yunani jadi negara kecil sekali kan, tapi Iran menjadi negara besar kan gitu. Nah, jadi juga jangan lupa bahwa Iran jago berdiplomasi. Mereka sekarang mendekati Tiongkok yang dengan memiliki persenjataan nuklir, persenjataan kapal terbang, tempur yang digunakan dalam melawan India itu dan sangat efektif dipakai oleh Pakistan. Dan ini sekarang diskusi-diskusi diplomasi antara Iran dengan Tiongkok, dengan Pakistan, dengan Rusia. Ini yang saya bilang pada waktu di acara kabar petang malam di TV One sebulan lalu, hati-hati loh. Saya udah ingatkan di situ bahwa kemungkinan Israel menyerang itu besar sekali. Ada rekaman TV One dan ini kenyataan yang terjadi karena untuk mengetahui informasi di sana, kita sekarang nggak bisa mengandalkan lagi laporan-laporan dari wartawan di tempat. Karena di Israel itu blackout, wartawan nggak boleh masuk, nggak boleh memberitakan, sensor. Di Iran masih mending orang bisa masuk segala macam. Jadi informasi yang kita terima itu adalah dari sumber-sumber berita Barat yang bias untuk membantu Amerika, membantu Israel, membantu Barat kayak gitu. Dalam hal ini kita melihat bagaimana penilaian psikologis dan sejarah dari bangsa-bangsa di dunia yang survive. Orang Iran, Irak, ya sesudah negara yang dihancurkan, kan sekarang kembali lagi membangun kembali. Jadi jangan underestimate kekuatan dari manusia untuk survive. Dan sesudah perang ini, seandainya Iran tidak bisa ditaklukkan, apa yang akan terjadi di Israel? Apakah rejim Netanyahu akan terus ada? Dan apakah oposisi di sana akan berusaha menjatuhkan Netanyahu? Karena kebencian orang terhadap Netanyahu dan rejim mendukungnya, para ekstremisnya itu sudah terlalu besar. Seorang ahli ekonomi di Amerika Serikat, Jeffrey Sachs, sudah mengatakan bahwa Netanyahu itu menggunakan Amerika Serikat, memakai uang pajak Amerika Serikat untuk supaya mereka berperang di Timur Tengah. Jeffrey Sachs, itu kan luar biasa. Itu yang mengatakan, Anda lihat lagi itu semua. Timur Tengah ini setiap konflik nggak pernah singkat waktunya. Baik. Mereka yang bisa mengelola ilmu pengetahuan mereka, bisa mengelola waktu dan membangun kembali keberanian dan bangsa mereka, sudah terbukti itu yang akan survive gitu. Dan saya yakin bahwa dunia akhirnya akan mencari perdamaian ya, mau nggak mau. Sebab ini ciri-ciri masuk ke perang dunia ketiga sudah dikatakan oleh Presiden Perancis di Inggris dan di banyak tempat kayak gitu. Ini kemudian Trump juga sudah bicara sama Putin segala macam. Dunia sudah khawatir sekali. Ini pokoknya sudah bola liar. Dan akhirnya mungkin dunia kekuatan-kekuatan besar itu harus bertemu. Harus mereka untuk, ayo kita mau apa? Ayo kalau kita mau hentikan, menurut saya yang terbaik adalah hentikan perang itu. Superpower, di mana Tiongkok, di mana ada Rusia, ada Amerika Serikat, itu duduk bareng. Dan mereka harus mengatakan enough is enough. Baik. Dan demi menyelamatkan umat manusia. Terima kasih banyak Pak Nasir, Tamara dan juga Pak Cepi Hakim sudah bergabung di Kabar Petang. Semoga ke depan ada solusi agar warga sipil tidak menjadi korban dalam perang Iran dan juga Israel.